Halo semuanya, saya Mercy Tandirerung. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang perikatan dan perjanjian. Berdasarkan hukum, tidak semua janji itu dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan. Janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah janji yang memenuhi syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat perikatan itu yang pertama ada syarat pertama dan kedua, kesepakatan dan kecakapan. Ini merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek hukum, orang perorangan atau badan hukum yang melakukan suatu perjanjian. Bila kedua syarat ini tidak dapat dipenuhi, misalnya saja, kalau perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang dimasukkan dalam golongan tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Lanjut, syarat yang ketiga dan keempat, ini merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Oleh sebab itu, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya, maka dapat masuk ke dalam kategori apa yang disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum, hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Kita masuk di pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih dasar mana satu pihak berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Kemudian, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Wan prestasi atau ingkar janji adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk wan prestasi yaitu tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Overmah atau keadaan memaksa, menurut R. Setiawan dalam bukunya, pokok-pokok hukum perikatan keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Somasi ini dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan telah lalai. Ganti rugi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ganti rugi atas biaya, yang merupakan biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, misalnya saja ongkos pengangkutan atau pengiriman barang. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan, yaitu untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Misalnya saja buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata busuk sehingga menyebabkan turut busuknya buah-buahan milik kreditur. Yang ketiga, ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Kita masuk ke resiko. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak.
Kita masuk ke macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja, yang artinya perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang yang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua ada perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada perikatan dengan syarat tangguh, yang artinya perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Yang keempat ada perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang kelima ada perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang keenam, ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang ketujuh, ada perikatan dengan ancaman hukum, yaitu merupakan suatu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang ke-8, ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Macam-macam perjanjian ada 3, perjanjian untuk memberikan sesuatu, yang kedua, perjanjian memberikan atau mengerjakan sesuatu, dan yang terakhir, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Kita masuk ke unsur-unsur perjanjian yang terbagi menjadi 3, ada essentialia, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua ada naturalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada accidentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak adanya pengaturannya dalam undang-undang. Akibat-akibat dari perjanjian terbagi menjadi 3, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata asas pacta sunt servanda. Yang kedua, ada perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir, ada kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kita masuk ke perjanjian jual-beli. Perjanjian ini terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Dalam pasal 1458 KUH Perdata menggariskan bahwa suatu jual-beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan antara barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli, yang termasuk dari kewajiban penjual. Yang pertama itu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, kemudian menanggung terhadap cacat-cacat serta gangguan atas kepemilikan barang tersebut. Kemudian ada kewajiban pembeli. Yang pertama, membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka kembali harus membayar di tempat dan pada waktu ketika penyerahan akan dilakukan. Kita lanjut ke sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Ada kewajiban
bagi orang yang menyewakan. Yang pertama, menyewakan barang yang disewakan kepada yang menyewa dalam keadaan terpelihara. Kedua, memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Ketiga, memberikan barang kepada penyewa kenikmatan atau kegunaan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. Yang keempat, memberikan ganti rugi apabila karena cacatnya barang yang disewakan telah menimbulkan kerugian kepada penyewa. Dan yang terakhir, tidak merubah wujud atau tatanan dari barang yang disewakan. Kemudian, kewajiban penyewa. Kewajiban penyewa ini ada kewajiban utama dan kewajiban lain. Kewajiban utama penyewa ada dua, yaitu memakai barang yang disewakan sebagaimana mestinya dan membayar uang sewa. Sedangkan kewajiban lain dari penyewa itu melengkapi dengan perabot rumah secukupnya jika rumah yang disewa adalah rumah tinggal, tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, dan mengganti kerugian jika ada kerusakan atas barang yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian melakukan pembetulan seperlunya selama masa penyewaan, dan mengganti kerugian atas kerusakan barang kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan karena perbuatannya. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan kerugian untuk kerusakan yang terjadi pada barang yang disebabkan oleh atau orang yang menerima pengalihan sewanya. Kita lanjut ke sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli ini mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul sewa menyewa merupakan orang yang menguasai barang tersebut selama belum melunasi semua cicilannya. Belum merupakan pemilik dari barang tersebut, artinya ia dianggap sebagai penyewa barang. Unsur jual beli bahwa apabila penyewa atau orang yang menguasai barang telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka ia akan menjadi pemilik dari barang tersebut. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis dipakai. Kewajiban peminjam ada dua. Yang pertama, mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu membayar harga barang yang dipinjam bila ia tidak mampu mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama. Kemudian ada kewajiban untuk yang meminjamkan. Yang pertama, tidak boleh meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktunya yang telah ditentukan. Kemudian ada atas perintah hakim harus memberikan kelonggaran kepada peminjam jika tidak ditetapkan suatu jangka waktu tertentu. Kita lanjut ke pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Hak-hak penanggung hutang ada 3. Yang pertama, hak untuk menuntut pembayaran hutang dari si berhutang, walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang. Kedua, hak untuk menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. Dan yang ketiga, hak untuk menggantikan segala hak si berhutang kepada si berhutang termasuk hipotek, fiducia, dan lain-lainnya. Perjanjian kerja merupakan salah satu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan itu akan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upahnya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai perikatan dan perjanjian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.